Jadi ini dua tim yang bermain dengan cara yang sangat berbeda. Dan dua-duanya layak untuk masuk ke final. Yo guys, ketemu lagi sama gua, Audi Armantio di channel Audibal, Audi Diskusi Bola Abal-Abal. Kita mau ngebahas soal finalis Liga Champions Eropa atau UCL 2024-2025 antara Paris Saint-Germain melawan Inter Milan. Coba di sini tulis di kolom komentar di bawah siapa yang memprediksi dari awal bahwa PSG atau Inter Milan bakal lolos ke final. Yang berpikir seperti itu dari awal turnamen loh ya, berarti dari Agustus 2024 lalu, waktu musim baru mulai, yang memprediksi ini, silakan angkat tangan, tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nah, kita akan bahas lebih dalam nih ya, mengenai si PSG dan Inter Milan di final Champions League ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utamanya, gue minta tolong sama lo untuk subscribe dulu channel gue. Ya, subscribe, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi saat gua upload video baru supaya kita bisa lebih dalam dan diskusi secara intens mengenai sepak bola. Oke? Kalau udah subscribe, kita langsung aja ke pembahasan utamanya. Nah, jadi mengenai PSG dan juga Inter Milan ini banyak meme di media sosial, terutama ya di media-media juga, bahwa ini kok Liga Petani sama Liga Aki-Aki kok bisa masuk ke Champions League ya, ke final gitu kan ya. Jadi level Premier League cuma segitu doang, disingkirin sama tim dari Liga Petani gitu kan. Liverpool, sebelum Liverpool pasti pada lupa kalau Manchester City kalah sama PSG 4-2 ya kan, pasti pada lupa ya kan, 4-2 tuh di fase Liga tuh PSG menang lawan Manchester City. Baru abis itu nyingkirin Liverpool, nyingkirin Aston Villa, dan nyingkirin Arsenal. Jadi ini 4 tim Inggris ya, perwakilan tim Premier League semua dikalahin sama PSG. Oke, Manchester City 4-2 di fase Liga, Liverpool agregat 2-1 di 16 besar, Aston Villa, habis itu Arsenal ya, agregat 3-1 di semifinal. Kita bahas dari PSG-nya dulu. PSG ini lolos ke fase gugur setelah melalui fase fase playoff babak gugur. Jadi dia finish di luar 8 besar. Jadi dia masuk ke 16 besar tuh jalur playoff, menang sama sesama klub Prancis yaitu Stade Brestois. Oke. Baru habis itu dia menyingkirkan 3 perwakilan Premier League ya di 16 besar, perempat final sama semifinal, baru masuk ke final. PSG dari awal musim, siapa yang mengira dan memprediksi bahwa mereka akan lolos sampai final? Pasti nggak ada kan? Apalagi baru ditinggal Kylian Mbappe. Dan nggak ada pemain bintang yang bener-bener bintang didatengin sama PSG di musim panas kemarin. Paling dia beli siapa sih? William Paco, terus Desiree Doué. Ya, Desiree Doué ini yang tampil cukup bagus di Olimpiade 2024. Tapi kan bukan nama-nama besar kayak Mbappe, Messi, Cavani, Ibrahimovic, dan lain-lain itu kan. Bukan itu. Karena memang kebijakan PSG ini berubah dari mendatangkan banyak pemain bintang menjadi fokus pada pembinaan pemain muda dengan proyeksinya jangka panjang. Ya, orientasinya jangka panjang nih sebenarnya ya. Dilatih sama Luis Enrique ya. Luis Enrique sendiri sebenarnya bukan pelatih yang kayak benar-benar filosofi dan kayak taktik banget kayak Guardiola, Klopp, Arteta, Andoni Iraola kayak gitu-gitu, enggak ya kan. Luis Enrique sebenarnya lebih kuat di man management, tapi dia secara taktikal lebih pintar dibandingin Carlo Ancelotti. Oke. Nah, PSG ini memang agak-agak pontang-panting awal-awal ya kan. Makanya kenapa mereka bisa masuk ke playoff fase gugur, karena memang awal-awal di Champions League ini agak-agak turbulence nih ya. Kalau kita lihat nih dari pertandingan-pertandingan yang udah dijalani sama PSG, menang 1-0 lawan Girona, kalah 2-0 sama Arsenal, seri 1-1, kalah 2-1 dari Atletico Madrid, kalah 1-0 dari Bayern Munchen, tapi menang 4-2 lawan Manchester City ya. Ini pasti lupa kalau Manchester City kalah sama PSG. Oke, jadi emang agak berlika-liku. Dan akhirnya bisa lolos ke 16 besar setelah menang 10-0 secara agregat lawan Brest. Oke, tapi yang mesti kita highlight dari PSG ini adalah secara permainan, secara tim, secara kekompakan, secara koordinasi antar pemain ini dahsyat banget. Sumpah
dahsyat banget. Paling kelihatan kan waktu lawan Liverpool ya. Leg pertama 16 besar, itu yang namanya passing akurasinya bisa sampai 92%, ball possession 65, ya kan? Kalau passing akurasinya 92% tuh kayak, kalau dijabar dari angka ya, ini menurut statistik di laman resmi UEFA, itu operan passes completennya, operan nyampenya itu 645 dari 699 percobaan ya. Ini gede banget, gila, 92%. Sumpah gede banget ya. Jadi memang bola tuh kayaknya tuh dari satu pemain ke pemain lainnya tuh nyampe, dan setiap pemain tuh tahu mau ngoper kemana, timingnya kapan, dalam situasi seperti apa, ya kan? Yang kurang dari PSG ini kan cuma killer instingnya aja, di nomor 9 nggak ada, ya kan? Nggak ada lagi pemain tipikal Zlatan Ibrahimovic ya, Mauro Icardi, Edinson Cavani, bahkan Mbappe nggak ada, ya kan? Jadi memang PSG main pakai sistem false nine, di mana Dembele main di situ ya, tapi Dembele itu sebagai false nine aja ya, bukan nomor 9 murni. Jadi secara permainan PSG ini benar-benar dahsyatnya, sedahsyatnya itu. Apalagi trio gelandangnya itu tuh, João Neves, Fabian Ruiz, sama Vitinha ya. Ini trio yang underrated banget ya, sama sekali nggak diperhitungkan, tapi motor dari serangannya PSG itu adalah di mereka bertiga, dan bahkan mereka cepat banget untuk transisinya. Jadi emang PSG secara permainan, secara kualitas, secara kekompakan, itu memang layak masuk ke final ya. Dia menurut gue tuh salah satu klub yang memainkan sepak bola yang cukup atraktif di Champions League di musim ini ya, 2024-2025. Jadi PSG meskipun nggak ada lagi nama-nama besar, bintang, bahkan nggak diperhitungkan atau diprediksi sama sekali dari awal, layak banget masuk final berdasarkan permainan, berdasarkan kekompakan tim, berdasarkan bagaimana cara mereka mendominasi lawan, berdasarkan bagaimana cara mereka itu efektif dalam melakukan serangan, ya kan? Nggak perlu banyak peluang sana-sini, yang penting serangan itu efektif, dan itu adalah PSG. Oke? Jadi PSG memang secara kualitas layak masuk final. Gimana dengan Inter Milan? Ini juga sama, pasti nggak ada yang mengira dan memprediksi Inter Milan bakal masuk ke final. Oke, memang klub besar, tapi nggak dianggap jagoan lah, ya kan? Cuma yang gue highlight ya dari Inter Milan ini adalah soal efektivitas. It's all about efektivitas. Efektif dalam melakukan serangan dan menyelesaikannya dengan baik. Ya kayak gol cepatnya Marcus Thuram ke gawang Barcelona pakai back heel itu kalau nggak efektif ya, itu peluang bakal sia-sia ya. Marcus Thuram nggak akan kepikiran buat ngasih back heel dan masuk secepat itu. Bahkan Inter Milan di pertandingan lawan Barcelona itu sebenarnya tuh nggak banyak nyerang ya. Coba kita lihat nih ya untuk statistiknya. Pasti ini secara apa ya, penguasaan bola, abis itu kayak operan-operan ya, pokoknya yang kayak PSG itu berbeda banget ya kan. Kita lihat nih Inter Milan waktu lawan Barcelona di kandang Barcelona yang skornya 3-3, oke? Nah secara statistik itu mereka cuma menguasai bola 34%. Tapi peluangnya tuh ada 7, berhasil jadi 3 gol. Jadi peluang 7, jadi 3 gol. Sedangkan Barcelona peluang tuh ada 19, tapi jadi golnya 3. Ya kan? Efektif banget kan? 7 peluang 3 gol. Ini yang ngeri dari Inter Milan ya. Gimana mereka tuh dalam melancarkan serangan itu crossing lah, bola bawah lah, apalah, pasti berbahaya. Bahkan ada kejutan-kejutan yang terjadi gitu kan. Ya, kayak gol Acerbi. Acerbi itu usia 37 guys. Acerbi itu usia 37, posisi center back. Kok bisa-bisanya dia ada di kotak penalti saat situasi bukan bola mati. Jadi memang dia tuh maju ke depan sendiri. Dan satu lawan Araujo, mungkin Araujo juga kaget nih, orang ngapain ada di sini nih, ya kan? Gitu. Jadi gol-gol kayak Acerbi itu tuh menunjukkan bahwa Inter Milan setiap kali melancarkan serangan itu dipikirin secara matang, dieksekusi dengan baik walaupun nggak banyak peluangnya. Ini justru berbahaya ya. Jadi efektivitasnya tinggi meskipun nggak selalu bermain bagus dan dominan. Jadi kayak mereka mungkin sekali 2 kali nyerang tapi jadi gol. Ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi kalau ngelawan tim kayak PSG. Ini 2 tim yang akhirnya tuh gaya bermainnya tuh sangat kontras. Yang satu tuh mengandalkan serangan balik cepat, efektivitas, bertahan dengan kokoh. Sedangkan yang satu lagi lebih mengandalkan kombinasi antar pemain, operan-operan pendek, ya kan, penguasaan bola.
Jadi ini dua tim yang bermain dengan cara yang sangat berbeda. Dan dua-duanya layak untuk masuk ke final. Champions League, turnamen kayak Champions League ya, ini bukan cuma soal klub dengan nama besar, dengan pemain bintang. Tapi siapa yang efektif dalam mencetak gol, dan efektif juga dalam bertahan, mempertahankan pertahanannya. Jadi nggak harus selalu main bagus. Efektif dalam melakukan serangan dan bertahan dengan solid itu menjadi kunci. Dan itu bisa dilakukan oleh PSG dan juga Inter Milan. Oke, ini akan jadi pertandingan yang sangat seru ya. PSG lawan Inter Milan, dan kita lihat ya, gaya sepak bola mana yang akan menang? Menyerang atau mengutamakan efektivitas dengan serangan balik. Oke? Yang udah exciting banget nih sama final Champions League PSG lawan Inter Milan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Apakah kedua tim ini layak untuk lolos ke final Champions League di 2024-2025? Oke? Sekali lagi gue ingetin untuk subscribe channel gue, share video ini ke teman-teman lo, grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, semua grup sebarin aja. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Ramentio. Ciao, ciao.